Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Kembali lagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kembali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena selayaknya kita harus saling mengingatkan bagaimana nikmat itu hadir kepada kita semua setiap harinya dan setiap waktunya. Nikmat diberikan kesehatan, waktu luang, nikmat diberikan oleh Allah kesempatan menuntut ilmu, nikmat keamanan di negeri kita, ya, di mana saudara-saudara kita sedang mencekam kondisinya, baik itu yang ada di Gaza ataupun di tempat-tempat Jazirah Arab lainnya, ya, maupun yang baru-baru ini sedang terjadi peperangan antara Iran yang berafiliasi Syiah, ya, dengan Israel yang berafiliasi bangsa Yahudi, ataupun yang ada di Rusia maupun yang ada di Ukraina, yang tidak bisa kita tutup mata. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat keamanan. Nikmat diberikan hidup yang nyaman, tentram. Ya. Maka dari itulah kita bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya akan ada masa di mana kita pun akan merasakan dan sudah mulai merasakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga dari sahabat Abu Hurairah, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, la taqumu la nafiyah, tidak akan datang yang namanya as-sa'ah, hari kiamat, hatta, sampai yakthura al-harju. Hatta ini adalah sebuah kata yang memansubkan kata kerja. Nanti umat belajar di buku Muyasar, ya. Kebetulan kita hari ini insya Allah belajar Muyasar umat. Karena qadarullah wa masyafa'al, ya, pekan lalu Ana tidak bisa hadir, ya. Nah, sedang sakit dan berobat, ya. Mohon doanya agar diberikan kesehatan, ya. Dan di bulan ini ada 5 pekan, ya, kebetulan dari Senin. Nah, kita masuknya di pekan ke-3, pekan ke-4 dan pekan ke-5.
maka ada sedikit revisi jadwal untuk bulan ini, ya, yaitu di pekan ketiga. Pekan ini kita belajar nahu, pekan depan sharaf, dan pekan depannya lagi, pekan terakhir, implementasi bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, serta kita semua bisa diberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Amin. Allahumma amin. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai yaksura, sehingga atau sampai akan ada yang namanya banyaknya al-harju. Ya. Apa itu al-harju? Al-harju yakni al-qatlu. Al-harju diambil dari bahasa Arab dari kata haraja atau harraja yuharriju. Harraja yuharriju. Artinya adalah kekacauan, kerusuhan, keributan, kebingungan. Dalam riwayat yang lain, fi jaziratil Arab, di Timur Tengah pusatnya, lalu merebak ke seluruh dunia. Dan ini sudah terus ya berlangsung, ya, dalam skala yang kecil sampai nanti skala yang besar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah akan terjadi yang namanya perang dunia ketiga, nggak ada yang tahu. Itu semua biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Nabi, ya, melalui lisannya, bukan dari hawa nafsunya tapi dari Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi yang namanya banyaknya kekacauan, banyaknya huru-hara, fitnah di mana-mana, memutarbalikkan fakta, ya, berita-berita yang nggak benar, berita-berita hoax, ya. Dan yang dimaksud oleh al-harju di sini lebih dalam, yaitu al-qatlu, al-qatlu. Dua kali Nabi menyebut pembantaian, pembunuhan. Bukan cuma satu, dua, ya, tapi puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang melayang. Ya, maka ini menjadi perhatian buat kita. Bagi kita nih yang saat ini sedang belajar bahasa Arab, ya, coba latih bahasa Arab kita dengan mendengar berita-berita di Timur Tengah, ya. Sedikit banyaknya kita akan mendengar kata al-qatlu, kata al-hurub, peperangan, ya, dan kosakata-kosakata yang berkaitan dengannya. Atau kalau suka yang lain, ya, misalkan dengan apa namanya, konten-konten memasak, misalkan pakai bahasa Arab, ya. Nah, itu boleh untuk ummahat pelajari. Tidak harus sampai paham betul gitu ya. Kalau paham betul, alhamdulillah. Kalau nggak begitu paham, nggak ada masalah. Yang penting ummahat mencoba, berikhtiar, ya, agar mengasah teori-teori yang sudah dipelajari, yang tadinya memang untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti itu. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, nuwasil dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita di dalam kitab Al-Muyassar? Ini masih ingat? Ibu Dian atau Mahat yang lain? Afwan Ustaz, Ustaz. Jadi pakai ini buku Torof kan ganti cari ini jadi Ustaz. Oh iya, buku Nahu ya. Nah, Ibu Evi,
Ibu Yordesanti, Ibu Rahma, Ibu Bukhari, Ummu Zikri, Ummu Ridho. Ya, kira-kira kita sampai halaman berapa buku nahunya? Halaman 415 Pak Ustadz. Hmm, Alamatan halaman 15. Yang mana? tanda-tanda isim. Mabani ada 4. Halaman Mm-mm. 15. Alamatan isim. Nah, tanda-tanda isim mabani ada 4. Ala fathah itu Halaman udah 15. ya, Udah, alamatu bina'il isim. ya. Iya. Mabina. Sudah ya? Sudah belum? Atasnya doang tapi yang bawahnya belum Pak Ustadz. Hah? Bawa belum ya? Belum. Belum. Bagaimana ummahat yang lain? Sudah belum ya? Ini alamat. Halaman 15. Ibu Evi, atau sedang menyimak? Eh, sepertinya belum, Ustaz. Ini saya kecampur sama kelas itu. Oh iya. Ya baik. Ibu Ummu Bukhari, Ummu Zikri, bagaimana? Kita di halaman 15 ya. Muwafiq insyaallah. Sepakat? Muhafiz. Muafiq, insya Allah, Ustaz. Muwafiq insyaallah. Alhamdulillah. Baik ya, kita masuk di halaman 15 sesuai dengan arahan Ibu Dian. Diulang juga nggak Alamat apa-apa. alamat bina'il ismi, murajaah sedikit ya. Nah, alamat itu ciri-ciri. Ciri-ciri isim mabni bahasa kitanya ya. Ya, bahasa kitanya ciri-ciri isim mabni. Ya, isim mabni itu tidak akan keluar dari 4 ya nomor ini atau 4 hal ini. Yang pertama mabni karena harokat akhirnya fathah. Ini insya Allah mudah nih. Ya, apa saja anta, kaifa, dzalika dan lain sebagainya. Ada mabni al-kasri, harokat akhirnya mabninya itu dengan kasrah. Ada. Ada yang mabninya dengan doma harokat akhirnya. Nahnu, haitsu, nggak banyak yang doma ya. Ada yang mabninya karena sukun harokat akhir ya. Hum, antum, ana, hadza, misalnya. Ya. Jadi kita dituntut untuk tahu harokat akhirnya pada isim yang mabni. Nah, isim mabni itu tentunya tidak akan berubah sampai kapanpun, tidak akan berubah. Maka cara kita yang paling ampuh untuk bisa memahami isim mabni adalah dengan mencatat dan menghafal harokat akhirnya. Karena kan kalau kita lihat di kitab gundul nanti nggak ada harokatnya Umahat. Nggak ada harokatnya. Jadi setidaknya Umahat tahu harokatnya dari apa yang Umahat sudah pelajari. Dan lebih mudah isim mabni dihafalkan. Coba kalau isim mu'rab, ya isim mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Wah, itu nanti puyeng juga tuh. Ya, ini kitabun, kitaban atau kitabin ya. Nah, akhirnya harus cari tahu dulu, cari tahu kerja 2 kali tuh isim mu'rab itu harus kerja 2 kali. Ya, kayak begini kan kalau nggak ada harokatnya bingung. Apa ya lataku, mu, ma, mi, mum, takum, apa-apa harokat saatu, saata, saati. Nah, kalau hatta tetap dia mabni nih. Ah, mabninya mabni sukun, hatta ada alif bengkong. Mau dia hattanya di depan, mau dia di tengah, mau di belakang, sama hatta juga nggak berubah. Ya. Kalau kata kerja fi'il mudhari, ya mu'rab juga. Ada yaksura,
Ada yaksuru, nggak banyak perubahannya harakat akhirnya, ya seperti itu. Itu pemahaman yang pembahasan kita yang harus dipahami. Ya, ciri-ciri isim mabni. Lalu berikutnya kita masuk kepada perincian. Namanya saja perincian, Ummahat. Lebih detail. Kalau lebih detail berarti ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi wajar kalau agak pusing kepala, ya. Kalau bukan perincian sederhana, ya, penjelasan sederhana, ya insya Allah nggak akan pusing. Tapi ya insya Allah kita akan menjelaskan dengan metode yang paling sederhana, ya, yang dirinci bagian dari mamnu' minas sarf atau isim allati la tansharif atau ya al-asma allati la tansharif atau kosakata yang tidak boleh bertanwin. Nah, ada perinciannya nih, Umar. Ya, ada perinciannya. Kita fokus dulu, ya. Nanti kita coba ya cari contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya. Yang pertama, ya, apa bunyinya? Bacaannya apa, Ummahat, yang pertama? Silahkan dibaca. Sigotul muntaha. Jumu'i. Lanjut. Oh, Wajib. ala wazni mafa'ila. Masajida dananiro. Ya, Oh, sahih. Alhamdulillah. Ya. Perincian dari mamnu' minas sarf atau isim yang tidak boleh bertanwin. Yang pertama, sighatu muntahal jumu'. Ya. Sighah itu bentuk. Muntaha dari kata intaha yantah, ya, habis atau terakhir. Al-jumu' jamak dari jam'un. Puyeng ya. yang Jamaknya jamak, jumu' namanya. lebih Ya. banyak gitu, Ustaz. Kalau kitanya kuadrat ya, dikali lipat ya, 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipatnya jamak, yang namanya jumu'. Ya, ya. Jadi maksudnya bagaimana di sini? Ya, bahasa sederhananya. Bahasa sederhananya nih, biar Ummahat ngerti dan Ummahat bisa paham. Poin yang pertama, sighatu muntahal jumu' itu adalah bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ila. Nah, udah itu aja gampang. Ya. Contohnya masajid. Nah, ya wazannya apa? Wazan mafa'ila. Ayolah. Ada Contohnya masa jida. Apalagi dana niro. dananira. Apa Jadi artinya, Bos? wazannya tuh ada banyak ternyata. Di sini dikasih 2. Nah, contohnya di sini kan wazan mafa'ila. Padahal bukan cuma mafa'ila. Ada lagi namanya mafa'ila. Nah, contohnya dananira. Dananira. Ya. Ya. Contoh lain. Sekolah. Apa bahasa Arabnya sekolah, Mahat? Madrasah Sekolah madrasatun. Apa jamaknya madrasatun?
Hmm. Madaris. Madarisu. Ya. Mafail. Ya. Mafail. Ya. Seperti itu. Maka dia otomatis tuh. Pasti dia adalah mamnu' minas sarf. Maksudnya mamnu' minas sarf itu apa? Doma saja. Tidak Tidak boleh boleh bertanwin. tanwin. Ini nggak boleh. Tanwin nggak boleh. Madarisu. Ya. Masajidu. Ya. Ada lagi contohnya banyak. Ya. Nanti contoh-contohnya akan kita bahas dalam beberapa contoh dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Pak Ustadz, bukan di Insyaallah. dalam isim mubni tidak dijumpai tanwin. Betul Pak Ustadz? Ya, tidak dijumpai tanwin. Kan nggak boleh bertanwin. Iya. Jadi mendefinisikan itu ada banyak sudut pandangnya. Kemudian mau sudut pandang yang paling gampang enaknya Budian bagaimana? Tapi yang pasti ya al-asma allati la tansharif atau mamnu' minas sarf itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Nah, di sini dijelaskan ciri-ciri isim yang tidak bertanwin. Begitu maksudnya. Ya, Oh, tafasil itu artinya rincian-rincian. Apa aja sih rincian-rinciannya? Ya, kalau bahasa kitanya ciri-ciri mamnu minas sarf apa aja? Kalau di buku Durusul Lugho kan ada di jilid 1 tuh di pelajaran terakhir. Tapi itu belum jelas gitu ya. Nah, di sini dijelaskan. Ya, dijelaskan detailnya. Yang pertama yang ada mafailanya wazan mafaila atau mafaila. Masajida, madarisa, dananira. Ya. Fanadiko, fanadiku. Ada banyak tuh. Ya. Fahim tunna insyaallah. fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Berikutnya Ummahat yang kedua. Apa bacaannya nih? Yang kedua. Alifut taknisil maksur qabla Maksura. qabla su'ra Kubla. bera Sugra. ukhra Kubra. ukhra kubra ukhra. Ukhra. Ya, apa nih maksudnya nih? Apakah isi maksur? Bukan nih. Kemarin kan kita belajar tuh isi maksur tuh. Yang belakangnya alif bengkong, katanya kan begitu ya. Ya, Ya, iya. kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Cirinya yang ada alif bengkongnya. Oh, tidak. Ya, tidak demikian. Yang semua ada alif bengkongnya disebut dengan mamnu minas Maksud sarf tidak. Ya. Nah, kita perjelas di sini. Ya. Alif tanis maksurah itu beda dengan alif maksurah. Namanya saja alif taknis. Alifnya ditujukan untuk Perempuan. perempuan. Mu'annas. Jadi dia alif maksurahnya itu buat mu'annas. Contohnya hubla. Hubla itu diambil dari muzakarnya adalah hablun. Pernah dengar ya? Hablu minallah. Hablu minannas. Nah, hablun untuk mu'annasnya adalah hubla. Untuk mu'annasnya. Oh, bukan hablatun, bukan. Ya, bukan. Ya. Tapi bisa gak hablatun? Bisa juga. Hubla
Bisa juga. Lalu apa bedanya? Nanti kita bahas perbedaannya. Kita lanjut dulu. Ya, ada sugro. Aslinya adalah sogirun. Sogir. Nah, maka alif taknis maksurah menjadi apa? Sugro. 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 Ya, untuk mu'annas. Lah sogirun kan mu'annasnya bukan sugro. Yang kita pelajari apa Umar? Girotun. Selama sogirotun. Loh, kok beda? Nah, ya, Ummahat nanti akan belajar namanya muradif. Ya, sinonim dari sogirotun. Ya, namanya sugro. Nah, ada lagi kabirotun, ya, kabirun. Ya, kabirun muannasnya harusnya kan kabirotun ya. Kabirotun. Tapi bisa juga yang lain. Kubro. Menjadi kubro. Ya, kubro. Ada lagi ahor. Ahorun. Ahorun. Apa arti ahorun? Akhir. Lainnya. Akhor. Kalau akhir baru terakhir. Akhor itu yang lainnya. Yang Nah, ya, muannasnya menjadi ukhro. ukhra. Ya. Nah, muannasnya di sini ada namanya alif taknis maksurah. Maka dia wajib mamnu' minas sarf. Ya, seperti itu. Ya. Nah, fahim tunna insyaallah. Tapi khusus yang muannasnya aja Pak Ustadz yang Iya, jadi ini kebetulan alif taknis maksurah itu yang mamnu' minas sarf hanya muannas. Kayak Mustafa, Mustashfa nggak bisa. Ya, dia bukan mamnu' minas sarf karena dia bukan untuk perempuan, khususan untuk perempuan. Jadi ada alif bengkong khusus buat perempuan. Nah, bahasa sederhananya Ummahat, alif yang ada di kosakata yang ada di belakangnya alif maksurah ya untuk khusus hanya perempuan pasti dia adalah mamnu' minas sarf. Ah, ya. Adapun alif maksurah yang dimana gendernya muzakkar, ya, maka dia bukan bagian dari mamnu' minas sarf. Begitu. Ya, teorinya begitu. Tapi praktiknya mah sama aja, mah. Karena belakangnya kan nggak ada perubahan. Kubro-kubro juga, sugro-sugro juga, hubla-hubla juga. Nggak ada hubla jadi hubli, hublaya. Namanya juga isim maksur, kan gitu ya. Ataupun alif taknis maksura, ya nggak ada perubahan sebenarnya. Cuman teorinya aja. Teorinya aja. Seperti itu. Ya. Fahim tuh, insyaallah. Insyaallah. Contoh kalimatnya kayak gimana? Misalkan. Tadi kan hari kiamat namanya as-sa'ah. Kiamat besar. Pernah dengar nggak bahasa Arabnya kiamat besar? Kubro. As-sa'atul kubra. Kiamat kubra. Nggak ada kiamat kabiro. Kabirotun. Nggak ada. Ya. Kiamat kubra. Kiamat sugro. Ya. Kenapa kok nggak pakai sogiro? Kiamat sogiro, kiamat kabiro. Kenapa pakainya pala kubro dan sugro? Ternyata ada pendetailan yang kita batasi untuk kita tidak bahas. Nanti merembet, meluas kemana-mana. Cuman bocoran halusnya
ya maknanya dari alif ta'nis maksurah ini lebih mendalam. Itu aja. Ya, seperti itu. Pemahaman. Ya, fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, insyaallah. Berikutnya Ummahat, ada yang namanya yang ketiga. Silakan dibaca. Alifut ta'nis Hmm. mamdudah. Hmm. Safra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Naam. Ya, baik. Alif ta'nis mamdudah. Ada alifnya. Ya, alifnya khusus buat perempuan. Merepresentasikan itu untuk mu'annas. Ya. Mamdudah karena disertai dengan adanya hamzah. Ya. Makanya ada yang namanya safra'u. Ya. Bayda'u. Sauda'u. Hamra'u. Nama-nama warna. Ya. Safra mu'annas. Aslinya apa? Aslinya asfar. Asfar. Iya, asfar. Iya. Asfar untuk mudzakkar. Ya. Muannasnya apa? Saf. Safra'u. Ingat, ini hanya berlaku kepada muannas. Ya. Ya. Ini berlaku kepada muannas. Ya. Kalau yang lain bagaimana? Ya. Ada lagi rumus ya, beda lagi nanti. Kayak misalkan asdiqa'u. Kan belakangnya alif dan hamzah juga, tapi dia bukan muannas. Abna'u. Atiba'u. Ya. Bukan di sini tempatnya. Memang ada yang mirip-mirip ya, tapi tidak sama. Ya. Alif ta'nis mamdudah ini khusus untuk jenis warna Ummahat. Hanya untuk warna-warna dan ditujukan untuk muannas. Nah, contohnya as-sayyaratu safra'u. Mobil warna mobil warna Mobil. apa? Safra. Kuning. Kuning. Iya. Contohnya al-baydatu bayda'u. Telur Telur warna putih. putih, warnanya putih. Begitu bentuknya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, sepertinya banyak yang menyimak ya hari ini. Agak sepi nih, hanya Bu Dian dan Ibu Evi. Ya, dengan yang lainnya juga ada yang beberapa yang tidak hadir. Mohon nanti di absen ya Ibu Evi. Qadarullah Bu Sajida tidak hadir ya. Jadi mohon di absen karena yang uh, apa namanya polling ya, yang mengisi polling itu nggak banyak. Kita berharap bisa ada kerjasamanya untuk mengisi polling kehadiran, polling kehadiran, absen kehadiran. Nah, Kalau Ustaz isim bertanya, kalau ya, isim mamdud ya, mamdud memdudak. diakhiri dengan huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Betul gitu Pak Ustaz? Iya, betul. Tapi khusus untuk mu'annas. Oh, Ustaz. Mm-mm. Ada yang untuk muzakkar kayak zumala'u. Nah, itu nanti beda lagi. Ya.
Naam. Kalau dawaun, Pak Ustadz, Dawaun dia muzakkar, bukan, Yap. nggak masuk. isim mamdud. Bukan. Oh, bukan. Mm-mm. Bukan. Zarqa'u misalkan warna hijau. Hijau Oh, biru afan. Khadra'u warna biru. Biru hijau berbalik ya. Khadra Komro'u. warnanya hijau. Hamra'u merah. Merah. Nah itu iya betul nama-nama warna ya di situ. Berarti khusus warna aja ya Ustadz ya? Iya betul, khusus warna saja. Ya, paham tuh insyaallah. Insya Allah, Pak Insya Allah, Ustadz. Ustadz. Insya. Ya, berikutnya. Nah ini langsung pindah ke nomor 1 lagi. Ya, karena sudah sampai nomor 3 saja itu contoh-contohnya. Nah, sekarang contohnya dengan bentuk yang polanya berbeda. Berkaitan dengan sifat. Ya, silakan dibaca nomor 1. Al-wasfu ma'al adad. Masna, rasa, ruba'a. Naam. Oke, Pak. Al-wasfu ma'al adl. Apa artinya? Sifat yang Barang. polanya dengan berbarengan. Adil. Ya, adil. Adil itu sejajar. Maksudnya apa? Maksudnya berpasangan. Ya. Contohnya masna. Masna itu artinya bukan dua, tapi berdua. Nah, ya, berasaskan keadilan. Berdua ya, punya anak misalkan. Anaknya 2 ya, laki-laki dua-duanya. Harus adil. Nggak boleh pilih kasih. Ya, laki-laki perempuan ya adilnya beda. Punya anak laki-laki, punya anak perempuan kan nggak mungkin. Anaknya dibeliin boneka yang perempuan dikasih boneka yang laki dikasih juga. Itu namanya bukan adil. Adil itu sejajar sesuai dengan kapasitasnya, ya, kemampuannya. Maka masna itu artinya berdua. Ya. Lalu ada sulasa. Artinya apa sulasa? 3 ya? Bertiga? Bertiga, bukan tiga. Bertiga. 3. Iya. Ya, dan sejajar, harus adil di situ. Ya. Ruba'a 4, berempat. berempat. Tapi apakah hanya sebatas di situ? Enggak. Ada lagi khumasa. Nah, apa khumasa? Berlima. Berlima. Ya. Iya. Ya. Sudasa. Sadis. 6. Iya, berenam. Sampai seterusnya. Nah, itu dia adalah mamnu minas shorf. Ya, bagian dari mamnu minas shorf. Ya. Sudah dari sananya dia sulasa. Ya. Paham tuh insyaallah. Kurang Ya. kurang paham. Ustadz, Kita maksudnya kalau Afwan, dalam bisa kalimat. kasih contoh kalimat Ya. Satu-satu. Siapa dulu ini? Bu Dian mau nanya Kemudian, apa? Iya, itu tadi Pak Ustadz. Maksudnya implementasi dalam kalimat, maksudnya kalimatnya bagaimana? Apa Iya, baik. tanda gitu, apa begitu? Antara dua spasi. Ya, contoh kalimatnya gitu kan ya. Contoh Iya. kalimatnya. Ya, misalkan dakhala Ahmad wa Hamid masna masna. Ya. Hamid dan Ahmad masuk ya. masuk. Masuk
ya. Pola. Berdua, Waduh. berdua. Ya. Jadi kalau panggil orang, ya ikhwan, masna masna ya ikhwan, berdua berdua, boleh. Ya, sulasa wa sulasa. Ya, Hmm. ruba'a wa ruba'a. Berempat, berempat. Kalau bentuknya adalah fi'il amr. Ya, udkhulu masna masna. Masuk. Ya, masuklah berdua berdua. Ya, bertiga bertiga, berempat berempat. Ya, seperti itu. Ya, paham tunna insyaallah. Hmm. Insya Allah. Fahimna. Insyaallah. Baik. Bagian sifat yang kedua, silakan dibaca Ummahat. Al-wasfu ma'al wajni mif'al. Ahsanu akbar. Fi'li. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ahsanu akbaru asgoru. Iya, Asgoru. baik. Iya. Sifat yang timbangannya adalah kata kerja. Diambil dari kata kerja. Contohnya, ahsanu, akbaru, asgoru. Kalau di dalam pelajaran lain, nama lainnya di nomor 2 ini adalah apa? Isim Tafdil. apa? Tafdil. Tafdil. Iya. Dia juga mamnu' minas sarf. Nggak boleh ahsanun. Nggak boleh tuh ahsanun. Ahsanin. Ahsanan. Nggak bisa. Akbarun, akbarin, akbaron. Nggak bisa. Namanya akbar ya akbaru, akbaro. Ya. Dan ini bocoran halus ya, tambahan aja pengayaan materi. Bahwa isim yang mamnu' minas sarf tidak bertanwin, tidak ada yang harokat akhirnya kasroh. Anti sekali tuh. Ya. Semua isim yang tidak bertanwin atau mamnu' minas sarf tidak boleh berkasroh. Lah kalau ketemu huruf jar gimana? Ya dia jadi fathah. Fathah. Iya. Ya. Contoh misalkan masajidu ketemu dengan min, jadi min masajidah. Ya. Ahsanu jadi ahsana. Ya. Ya, fi ahsana. Ya, ada gak yang lain jadi fi ahsani? Ada juga fi ahsani taqwim. Ada dalam ayat Al-Qur'an kan? Iya. Tapi penjelasannya bukan al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ya. Karena kata ahsanu atau ahsan bisa juga nama orang. Ya, bukan isim tafdil. Ya. Yang pertama. Ya, atau mungkin bukan nama orang juga. Memang itu adalah bagian dari isim, ya. Isim mutlak yang isimnya memang diambil dari kata kerja tapi bukan bagian dari mamnu' minas sarf. Min ahsani taqwim. Ya. Dan ada bocoran sedikit aja, sedikit bocoran lagi. Ya. Mamnu' minas sarf ketika menjadi hukum mudhaf maka gugur hukum mamnu' minas sarf. Nah, mulai ya, contoh ya, contoh, langsung contoh. Ya. Contoh tadi min ahsani taqwim. Nah, kalau tadi kan contohnya itu, ya. Ada contoh yang lebih mudah, misalkan fi
ketemu masajid jadi apa? Fil masajid. Fi masajida. Masih. Masajida. Tapi kalau pakai alif lam, Fil hukum mamnu minas sarfnya berubah. Fil masajid. masa Jadi, jidi. Kita udah pernah belajar kan ya? iya ingat-ingat tapi lupa. Ya. Nah, begitu pula mamnu minas sarf yang menjadi mudhaf. Ya, ahsanu. Min ahsani taqwim. Min ahsana. Aslinya min ahsana. Aslinya. Ya. Tapi karena ada tambahan setelah ahsana itu apa? At-taqwim. Ya. Ahsani taqwim. Iya. Ya. Kalau nggak salah pakai alif lam ya? Pakai alif lam nggak, Mbak? Nggak pakai ya? Ya. Taqwim. Nah, ini adalah rumus mudhaf wa mudhafun ilaih. Maka hukumnya gugur. Ya. Maka hukumnya menjadi ya, hukum asli. Ahsani taqwim. Aslinya ahsana. Ya. Masajid juga sama. Misalkan fi masajida. Ketemu masajidnya jadi ketemu Allah misalkan. Masajidallah. Ketemu masajidallah. Ya, fi menjadi fi masajidillah. Ya, ya fi masajidillah. Ya, ya. Di dalam masjid-masjid milik Allah. Ya. Udah melebar kemana-mana nih pembahasan. Takut, khawatir, ya. Nanti pusing ya, kita nggak usah melebar. Sampai di situ aja dulu. Pokoknya ada sifat yang diambil dari kata kerja, pasti dia mamnu minas sarf. Bahasa sederhananya, kalau dia adalah isim tafdil, pasti dia mamnu minas sarf. Itu dulu, teman. Ya. Paham tuh, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Masajid. Ya. Kita belum lihat contohnya dalam Al-Qur'an nih. Ya. Baik. Kalau al-wasfu ma'al adli itu ada di dalam firman Allah ya. Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Masna wa thulatha wa ruba. Ya. An-Nisa ayat 3 ya, ayat 3. Ya. Ayat 3. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ya. Nah, ini para lelaki cuma sampai sini bacanya. Ini salah nih. Ya. Ketika dia mau menikahi ya para wanita berdua, bertiga, pasangan 3 atau 4. Ya. Tapi nggak dilanjutkan di sini. Fa in khiftum. Alla ta'dilu. Apabila kalian takut. Nggak bisa adil di sini. Karena masna wa thulatha wa ruba itu adalah al-wasfu ma'al adil. Harus adil. Nggak bisa nggak adil. Ya, atas dasar dari segi lugawiyah bahasa Arab sendiri, masna wa thulatha wa ruba itu bukan satu-satu dia lewat gitu ya. Masna artinya berdua, berdua itu sejajar. Sejajar ya. Sejajar.
Nggak ada istilah senioritas, junioritas. Bahkan di zaman Nabi, ya, Aisyah pernah cemburu kepada istri Nabi yang paling tua, Ummu Salamah. Gitu ya. Ya artinya kecemburuan itu pasti ada. Hanya harus benar-benar adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Kalau dibilang di zaman ini sulit. Makanya kan kata Nabi apa? Kata Allah, fa in khiftum, kalau kalian takut tidak adil, fawahidah. Ya, bukan fa'ahad tapi fawahidah. Cukup satu. Ya. Nah, itu dia yang harus diperhatikan untuk para suami, ya. Jangan tergesa-gesa. Ya, masna wa sulasa wa ruba', ya. Nah, itu contohnya. Maka kita berharap ummahat memberikan contoh nih. Ya, tugasnya adalah mencari contoh. Ya. Contoh apa? Contoh yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis. Ya. Baik itu sigo muntahal jumu, alif ta'nis maksura, bebas nih ummahat. Alif ta'nis mamduda, boleh. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ada tuh. Baqaratus safra. Ya. Baqaratun safra. Ya. Sapi betina yang warnanya safra. Apa safra? Kuning. Kuning. Itu kan yang dicari tuh orang Yahudi. Sampai sekarang. Baqaratun safra. Karena Baqarah itu mu'annas, maka warnanya juga mu'annas. Kuning, asfar. Mu'annasnya safra. Ada dalam ayat Al-Quran. Kamu tinggal cari aja. Bebas. Bayda juga ada. Ya. Sauda, hamra dalam hadis itu ada. Ya. Cari satu aja. Di antara banyak ini. Ahsanu akbaru asgaru. Nah, jangan ngasih contohnya yang sangat sederhana ya. Cari contohnya di dalam sholat. Allahu Akbar. Ya. Takbir kan itu ya, Allahu Akbar. Wah, itu al-wasfu ma'al waznil fi'li. Ya, ya nggak gitu juga gitu ya. Kan kita suruh carinya bukan ke dalam ilmu fikih. Ya, saja gitu ya. Ya, Al-Qur'annya kita prioritaskan, kita cari dalam Al-Qur'an. Kalau nggak ada dalam hadis seperti itu. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummah. Dan mohon diinfokan di grup ya Ummahat. Di sini Ibu Evi izin mungkin bisa diinfokan. Ya, insya Allah, Ustaz. Baik, syukran pada Ibu Evi yang telah membantu di sini, Masya Allah ya. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, pemahaman yang baik, ya, keistiqomahan semakin tinggi, semakin banyak cobaannya Allah. Pohon itu kalau tumbuh semakin tinggi, semakin banyak ya terpaannya. Kita pun demikian, ya sudah mulai ada titik jenuh biasanya, ya yang ada pada seorang mukmin. Maka titik jenuh itu kita lawan dan kita coba berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Ya apalagi anak-anak kita sudah ujian ya. Nah, kita nih harus lebih semangat lagi ya untuk memahami bahasa Arab ini lebih mendalam. Atau perlu kita mau mengadakan ujian Ummah? Ya, kira-kira gimana? Jenuh enggak Pak Ustadz? Paham kok, tambah susah, tambah bingungkan gitu. Iya, Kalau ya memang demikian, Ya, makanan hari-hari orang yang beriman, pusing, pala, pening, gitu ya, nikmati ya prosesnya. ada Allah kesel akan
aku nggak paham-paham kayak orang kok nggak paham gitu gimana gitu. Ada Ingat yang memberikan kepahaman itu bukan orang lain, wasilah saja. Guru itu hanya memberikan wasilah perantara agar bisa paham, memfasilitasi. Ya, guru hanya memfasilitasi dan yang mengembangkan adalah ya jamaahnya, muridnya yang mengembangkan. Dan yang bisa mendapatkan kepahaman ilmu ya tentunya dari Allah. Terus berdoa agar diberikan kepahaman ilmu. Siapa tahu kan habis berdoa, sholat 2 rakaat ya, ya tiba-tiba ada yang nyangkut gitu kan. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri, ada aja tuh begitu mah. Kalau orang-orang awam bilang, oh dapat ilham katanya. Ya, padahal ilham kan ya bukan harus didapatkan, dicari, kita cari ya atas izin Allah, usaha untuk mendapatkan taufik dan hidayah seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimlah insyaallah. Nah, Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, mungkin ini ummahat yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Semoga kita semua bisa berkumpul nanti bukan hanya di dunia ini untuk belajar, tapi nanti di negeri akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Mungkin ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik.